Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fajar Yunan Hadi Arifin, MPD, dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Nama saya Desi Firdayati, saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Dan rekan saya Kania Nur Bilkis sebagai pemateri kedua dan Irma Yunita pemateri ketiga. A. Pengertian landasan psikologi pendidikan. A. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu psikes dan logos. Psikes berarti jiwa dan logos ilmu. Jadi psikologi ilmu jiwa. Pengertian psikologi dari beberapa definisi di atas, di mana psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungan dengan lingkungan. Dalam hal ini meliputi semua orang, barang, keadaan, dan kejadian yang di sekitar manusia. Jadi, pengertian psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. B. Pengertian psikologi. Psikologi adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkai sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas-tugas seorang guru, proses belajar mengajar secara efektif. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Jadi, pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia, yang tujuannya mengembangkan dan meningkatkan keefisienan dalam pendidikan. B. Teori-teori belajar. A. Teori belajar behavioristik ini adalah sebuah teori yang berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Diperlukan penggunaan, pengulangan, dan pelatihan. Penerapan teori behavioristik mengharapkan hasil berupa terbentuknya perilaku yang diinginkan. Penguatan positif akan diberikan pada perilaku yang diinginkan, dan sebaliknya perilaku yang tidak atau kurang sesuai akan mendapatkan penilaian atau penghargaan negatif. Teori ini dicetuskan oleh Gade dan Brilner mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman penggunaan model stimulus atau respon. B. Teori belajar kognitif. Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan beradaptasi dengan tepat dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dalam teori ini, ilmu pengetahuan tersebut akan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berhubungan dengan berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan sepotong-sepotong, melainkan bersambung dan menyeluruh. Guru bukanlah sumber pembelajar utama dan bukan kepatuhan siswa yang akan dituntut dalam teori ini, melainkan refleksi mengenai apa yang dilakukan siswa, mengenai yang diperintahkan dan dilakukan oleh guru. C. Makna belajar menurut pandangan para ahli. Berikut ini kita dapat mengkaji pula tentang makna belajar menurut pandangan psikologi kognitif, behaviorisme, dan humanisme. A. Pandangan psikologi kognitif. Tokohnya Jean Piaget. Pandangan psikologi kognitif hampir sama dengan teori belajar ilmu jiwa daya, bahwa belajar merupakan proses mental, di mana informasi-informasi yang diperoleh anak diproses melalui pola pikir. B. Pandangan behaviorisme. Tokohnya B.F. Skinner. Pandangan behaviorisme hampir sama dengan teori belajar asosiasi, bahwa belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang dapat diamati dan perubahan itu lebih ditentukan oleh lingkungan. C. Pandangan humanisme. Tokohnya Carl E. Rogers. Pandangan humanisme hampir sama dengan teori belajar organisme Gestalt, bahwa belajar harus melibatkan intelektual dan emosi anak. 1.
Arti kepribadian. Kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin personar yang berarti mengeluarkan suara atau menembus istilah. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan suara dari percakapan seorang pemain sandiwara melalui topeng, masker, atau kedok yang dipakainya. Pada hakikat, setiap manusia sepanjang hidupnya akan selalu memakai semacam kedok. Dengan kata lain, manusia itu pada satu kesatuan tertentu akan berbuat secara khusus yang berbeda dengan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan. Menurut C.G. Jung, persona itu merupakan kedok bagi manusia sepanjang hayatnya. Kepribadian itu secara langsung berhubungan dengan kapasitas psikis. Seseorang berkaitan pula dengan nilai-nilai etis atau kesusilaan dan tujuan hidup. 2. Definisi kepribadian. Kepribadian mengandung pengertian yang sangat kompleks. Para ahli psikolog berbeda-beda dalam memahami dan merumuskan tentang kepribadian. Di antara pengertian itu adalah sebagai berikut. Kepribadian merupakan refleksi terhadap orang lain. Kepribadian itu adalah seseorang berpikir tentang dirinya. Kepribadian itu merupakan mata rantai dari ciri khas seseorang. Kepribadian itu merupakan ciri khas dan karakteristik yang mendalam dari diri seseorang. Kepribadian itu merupakan usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, esensi diri seseorang, dan gambaran kenyataan tentang seseorang. Definisi kepribadian menurut para ahli. May. Personality is social stimulus value to others, yang artinya kepribadian merupakan perangsang atau stimulus sosial bagi orang lain. Martin Prince. Personality is the sum total of all the biological innate disposition, impulse, tendencies, appetites, intents of the individual, and the disposition and tendencies acquired by experience, yang artinya kepribadian adalah jumlah total dari semua disposisi pembawaan, impuls-impuls, kecenderungan-kecenderungan, selera-selera, nafsu-nafsu, insting-insting individu, dan disposisi-disposisi, dan tendensi-tendensi yang diperoleh melalui pengalaman. Teori adalah hipotesis atau jawaban sementara yang belum terbukti atau spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti. Apabila teori itu terbukti benar, maka menjadi fakta. Teori-teori tidak selalu benar. Pandangan-pandangan umum menyatakan bahwa suatu teori akan menjadi benar atau faktual jika data yang mendukungnya telah dikumpulkan dan data ini terbukti benar. Aspek-aspek kepribadian. Telah dikatakan bahwa kepribadian itu mengandung pengertian yang kompleks. Sifat-sifat kepribadian atau personality traits, yaitu sifat-sifat yang ada pada individu antara lain seperti penakut, pemarah, suka bergaul, peramah, suka menyendiri, sombong, dan lain sebagainya. Intelijensi atau kecerdasan juga merupakan aspek kepribadian yang penting. Pernyataan diri dan cara menerima kesan, appearance and impression, termasuk ke dalam aspek ini antara lain ialah kejujuran, berterus terang, menyelimuti diri, pendendam, tidak dapat menyimpan rahasia, mudah melupakan kesan-kesan, dan lain-lain. Kesehatan jasmani atau bagaimana kondisi fisik sangat erat hubungannya dengan kepribadian seseorang. Bentuk tubuh, termasuk besarnya, beratnya, dan tingginya. Bentuk tubuh seseorang berhubungan erat dengan appearance-nya. Meskipun mungkin dua orang yang berbentuk tubuh sama berbeda dalam appearance-nya. Sikapnya terhadap orang lain. Sikap seseorang terhadap orang lain tidak terlepas dari sikap orang itu terhadap dirinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Dalam uraian yang lalu telah dikatakan bahwa kepribadian itu berkembang dan mengalami perubahan-perubahan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kepribadian itu dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau sering pula disebut faktor fisiologis. Yang kedua, faktor sosial. Yang dimaksud faktor sosial di sini ialah masyarakat, yakni manusia lain di sekitar individu yang mempengaruhi individu yang bersangkutan. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak. Selanjutnya, hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama-tama. Pengaruh yang diterima anak itu masih terbatas jumlah dan luasnya. Intensitas pengaruh itu tinggi karena berlangsung terus-menerus siang dan malam. Umumnya, pengaruh itu diterima dalam suasana aman serta bersifat intim dan bernada emosional. Ciri-ciri khusus dan keunggulan serta kelemahan teori kepribadian. Ciri-ciri khusus teori kepribadian. Yang pertama, sifat kajian teori kepribadian mempunyai kekhususan tertentu dibanding teori-teori lainnya, misalnya dalam hal riset atau lapangan penelitiannya. Yang kedua, teori kepribadian menggunakan data klinis. Dan yang ketiga, teori kepribadian lebih memprioritaskan masalah-masalah kehidupan sehari-hari klien. Keunggulan dan kelemahan teori kepribadian. Teori kepribadian sesungguhnya masih jauh dari sempurna. Di samping itu, sulit dibedakan antara teori dan pengalaman sehingga perlu pengkajian ulang. Meskipun demikian, teori ini memiliki sisi lebih spesifik, yaitu menyangkut aspek-aspek kepribadian dan memberi kontribusi pada teori-teori psikologi lainnya. Kesimpulan, psikologi pendidikan merupakan salah satu disiplin ilmu yang berisi pemaparan tentang pemahaman gejala, kejiwaan, dan tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Semua gejala yang berhubungan dengan proses pendidikan dipelajari secara mendalam, dan psikologi pendidikan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya melalui praktik atau pelatihan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.